Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Merah gitu ya, cat pirang ya? Iya, di semir pirang, cat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu. Sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga, teman anak yang ini tadi, mereka menurut ketika dipotong, mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks, nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks satu kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti itu. Nah, dan anak itu masih masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi masih belajar sampai selesai, sampai pulang sekolah masih belajar. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong, apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Jadi saya jawab, duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu. Sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, katanya. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu, Pak. Jadi itu mengancam begitu orang tua, mati kau kubuat kalau udah secara kasar atau secara halus. Iya, jadi pas hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Maksudnya biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah. Karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Jadi kepala sekolah berbicara dengan orang tua tersebut. Tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum seperti itu, tidak mau berdamai. Saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Pak Jaksa Agung, tadi kami menerima laporan seorang warga negara yang guru honorer di Muaro Jambi, namanya Tri Wulansari. Gajinya 400.000 saja, tapi dia dikriminalisasi karena melakukan penegakan disiplin terhadap muridnya. Dan kami berkesimpulan tadi bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita, tidak ada mens reanya. Dan tentu prinsip perlindungan profesi guru kita semua tahu dan pasti untuk mendidik. Karena itu lewat rapat kerja ini pimpinan, saya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar meminta lewat nanti Kejati Jambi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Komisi 3 meminta penghentian perkara ini karena memang tidak memenuhi mens rea yang dimaksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita yang baru saja berlaku 2 Januari yang lalu bersama KUHP kita yang baru. Saya orang Jambi kebetulan, Pak. Saya tahu persis kasus ini tadi disampaikan oleh Bapak, dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia itu, tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik. Justru guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000, bertumbuh terus tuh. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa?
state spending, mandatory spending itu harus diberikan lebih dahulu pada dua institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN, di keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25% di keep, ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada dua sistem ini, baru boleh bikin jalan tol. Jadi saya ulang aja, ternyata gaji driver NBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Miris hati saya. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin punya suami mapan atau mungkin teman dia sendiri untuk mencari rupiah itu, alhamdulillah. Tapi bagaimana, apakah banyak saudara-saudara saya hanya berpatok dari sini? Yang kedua adalah kami bangga pakai seragam ini. Kami bangga pakai seragam ini meskipun di luar banyak yang mencibir kita. Kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu, kalikan 30, 540 cuman, Bu. Bagaimana nasib kami, Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa, Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas, Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya, Bu? Kami mohon, Bu, perjuangkan kami, Bu. Izinkan kami, Bu, untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh, Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami, Bu. Kadang kami mikir juga, Bu, ketika di sekolah kami dituntut oleh guru ASN bahwa untuk menyelesaikan semua tugas. Contoh saya pribadi, Bu, saya pembina OSIS di sekolah, saya tidak dibayar, Bu, tapi saya ikhlas untuk membantu anak-anak karena PNS lebih baik mereka kalau ada jamnya sekolah, kalau bisa seperti mereka, kalau bisa ditangani sama honorer, dia menyerahkan honorer. Padahal kalau secara kesejahteraan, Bu, kami tidak punya kesejahteraan sama sekali, Bu. Mohon pertimbangkan itu, Bu. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kejati yang sudah memfasilitasi RJ ini hari ini tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Kepada Bapak Kasat Reskrim, saya juga terima kasih banyak. Ibu, sama-sama, Ibu. Artinya hari ini kita bahagia. Ya, alhamdulillah. Bahagia sekali. Sebenarnya mungkin ini pertolongan Allah datang di waktu yang tepat, seperti itu. Memang dari awal sudah kita. Ya, sebenarnya mediasi waktu saya sempat ke rumah Bang Bujang itu, Bang Bujang pun sempat berbicara. Nanti kalau elok kata Tuhan, Tuhan eloklah ujungnya, kata gitu. Kemungkinan kita bertemu lagi di Polres. Alhamdulillah, mungkin itulah jawaban dari doa-doa saya. Terima kasih banyak. Ada mau ditanyakan lagi? Lagi rame banget di negeri Konoha, banyak guru yang merasa tidak adil. Karena selama ini mereka jadi guru honorer, mencerdaskan anak bangsa, gajinya nggak seberapa. Bahkan ada yang cuma dapat 300.000 per bulan. Itu pun juga masih ada yang kurang daripada itu. Terus bukannya dibelain, malah diserang sama buzzer-buzzer. Dibilangnya, ya ngapain jadi guru honorer? Kan udah tahu dari dulu. Ya kan bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah ketidakadilan gitu loh. Tapi balik lagi, ya kalau guru-guru itu diapresiasi, makin banyak orang mau jadi guru, makin banyak orang pinter.
Kalau masyarakat Konoha pada pinter, siapa lagi yang mau dibodoh-bodohin sama para pejabat di Konoha? Kalau Konoha pada pinter, nggak mungkin pemimpinnya kayak gitu. Pasti pemimpinnya ya orang pinter juga. Menurut kalian gimana guys? Capek Pak, capek. Capek jadi guru honorer itu capek. Guru honorer itu guru paling ikhlas mengajar anak didiknya. Guru paling tulus mengajar anak-anaknya. Dengan gaji yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 bulan, tapi guru-guru honorer tetap mendidik anak-anak secara tulus. Dan ketika mencukur rambut anak, memarahi anak, itu adalah bentuk ketulusan sang guru demi keuntungan murid itu sendiri, demi kepentingan anak itu sendiri. Tetapi kenapa guru honorer yang tidak pernah dijamin hidupnya oleh negara malah dijadikan tersangka hanya atas menuruti dasar laporan orang tua murid itu? Saya ngomong kayak gini karena saya pernah merasakan jadi guru honorer. Gimana perasaan guru honorer memakan batin, Pak. Memakan batin mereka sendiri. 1 bulan digaji 200-300 ribu. Ada yang 500 ribu, itu pun kalau full ngajarnya. Capek badannya. Rela ninggalin anak, rela nggak masak di rumah, cuman untuk ngajar mendidik anak orang. Tapi kenapa ketika guru ini mendidik anaknya, memberikan peraturan yang memang itu peraturan dari dulu, zaman dulu sampai sekarang berlaku, kenapa guru ini dijadikan tersangka? Sakit sebagai guru honorer, Pak. Saya pernah berada di posisi jadi guru honorer, capek. Capek, Pak. Gimana anak Indonesia nggak bangkang sama guru-gurunya coba? Kalau kayak gini aja diturutin. Murid lapor nggak terima karena dipotong rambutnya. Bahkan murid melakukan gabungan untuk mengeroyok guru-gurunya. Mau jadi apa Indonesia? Capek, saya nggak paham saya sama hukum di Indonesia kalau guru honorer yang kayak gitu aja bisa dijadikan tersangka. Para pemerintahan, pemangku kebijakan, penentu kebijakan, tolong Pak, perhatikan kesejahteraan guru honorer. Angkat derajat guru honorer. Mereka pahlawan, Pak. Guru honorer itu pahlawan. Saya tahu capeknya gimana jadi guru honorer.